Bicara mengenai potensi ya, ini juga ini berpotensi menimbulkan pertanyaan karena boleh dibilang sebenarnya masalahnya udah ditutup rapat. Acha Septriasa kan sudah diketahui bahwa dia sudah statusnya co-parenting, berarti kan udah cerai udah cukup lama sama suaminya. Lah kok baru sekarang dia muncul di podcast menceritakan apa yang terjadi. Kalau orang-orang artis-artis itu kan biasanya sebelum cerai pada saat huru-hara baru muncul untuk ke podcast. Ini kebalik mbaknya, udah selesai baru dia muncul ke podcast. Nah, kita spill dulu boleh nggak sih potongannya? Keputusannya sendiri. Jalanin sendiri, ke sidangnya sendiri. Ya kan waktu kawin juga keputusan sendiri. Ya makanya dia bertanggung jawab. Sampai kelar dia sendiri. Tapi yang hebat adalah dia bisa menyimpan itu banget ya. Nggak ada juga yang tipe aktor atau aktris atau artis yang memang tipenya kayak Acha. Yang maksudnya kan orang-orang kayak kenapa pas nggak lagi masukin berkas atau pas udah cerai lu ke podcast dan gitu ya mungkin emang orangnya nggak suka. Iya betul. Emang senengnya enggak, gue seneng berkarya aja. Masalah privacy gue buat gue sama keluarga gue aja. Ada juga yang begitu. Nih ya, nggak salah juga kalau kemudian Acha berangkat dari pelajarannya yang kemarin terus bilang, aku kalau udah punya pasangan lagi nanti kedepannya kayaknya aku pengennya kemana-mana bareng deh. Pengennya apa yang kita lihat di kehidupannya Acha, mungkin banyak yang bilang sejago-jagonya perempuan mendem, akhirnya kalau udah penuh tumpah juga gitu. Pengen tahu kalau kamu mah kita tahu ya, kamu tumpahnya di mana begitu udah selesai kan kamu tumpahnya ke kita tuh. Kamu cerita ke media, kamu cerita, you tell your side of the story gitu. Waktu lo tumpahnya kemana, Sam? Gue agak termaksud penganut ke Acha. Gue yang orangnya diem, nggak usah ada yang tahu kehidupan pribadi gue. Dan waktu itu kan emang belum rame soal, udah ada media sosial, cuma belum rame kayak sekarang. Gue lebih seneng lo tahu karya gue, lo nggak usah tahu kehidupan pribadi gue. Iya, ada juga beberapa selebriti juga yang seperti itu. Paling enak tuh ya kalau lu udah introvert, kan ini bilang lo taunya karya gue aja. Karya lo sendiri bisa dipakai untuk mencurahkan perasaan lo. Ada yang udah pas. Kayak Raisa. Kayak Raisa. Ini udah profesor. Kayak Raisa. Spill dulu deh videonya Raisa. Kita ngebahas Raisa tuh setelah kejadian ini semakin centil, semakin dandan. Udah dandan sih, memang dia seneng banget gayanya bagus-bagus, tapi lebih perempuan, ada seksinya banget, lebih berani gitu. Iya. Dan kayaknya itu sebenarnya kode rasa tidak puas gak? Kode rasa tidak puas selama pernikahan maksudnya? Iya. Ya mungkin ya. Jadi sekarang lebih yang nunjukin hanya pakai hak tinggi gitu. Iya kan? Ya mungkin dia juga tahu kalau mantan suaminya juga nggak terlalu peduli fashion, kan mantan suaminya lebih peduli dengan itu sahabat gue banget. Tuh, kok gue gak bisa nemuin dia ya, Bo? Ya, kita spill dulu. Netizen yang menemukan kalau ini kayaknya gerak-geriknya diduga kalau ini adalah gerak-geriknya sih. Senengnya kalau ngomong diduga gitu ya, kayaknya tuh kita tuh gibah, tapi kita tuh bukan kita gitu ya. Diduga aja. Gue mungkin perlu pandangan kacamata laki-laki ya. Laki-laki kalau pacaran terus udah ngomongin rumah bareng gitu tuh berarti serius nggak sih, Sam? Iya dong. Ya lu diam aja. Ya gue kan laki. Gue udah punya istri gitu maksudnya. Mungkin nggak usah masuk ke situnya dulu. Laki-laki kalau ngomong sama perempuan dan diskusinya udah nyampe ke ngomongin rumah kita nanti kayak apa, itu berarti dia akan membawa hubungan itu ke jenjang yang serius apa enggak sih? Iya dong, kalau rumah mah. Iya kan? Kalau udah ngomongin masa depan bersama, bener nggak Dylan? Iya, kalau aku pasti mikirnya serius sih. Kayak dulu lu kolaka. Hancur loh. Tapi gue suka cara Raisa menyikapi apa yang terjadi ya. Maksudnya Raisa juga termasuk orang yang aku look up gitu. Maksudnya dalam arti rapat
banget loh dia menjaga apa yang Pantasnya, terjadi. Gak ada tuh ke-spill sedikit pun apa yang terjadi keluar dari mulutnya dia. Pertanyaan publik, pertanyaan penggemar, apa sebenarnya terjadi, nggak ada tuh. Kan 2 bulan sebelum berita perceraian yang dia muncul ke permukaan, dia jadi tamu di podcast gue kan. Itu juga nggak ada tuh. Kalau gue ya, Spill tipis. ini ceritanya gue lagi kode-kode apa nggak ada. Ini gue ceritanya lagi masuk rohnya Yaya ya, Raisa gitu ya. Ih, Ini gue mampus. lagi jadi Raisa ya. Ih. Kalau gue gini, terserah. Lo mau bikin apa, I'm the star. Oh, maksud tuh perempuan itu kalau sakit hati berstrategi. Kita tanya sama Dylan. Kan soalnya Densu pernah bilang ya, hati-hati kalau nyakitin perempuan. Perempuan kalau sakit hati dia berstrategi. Setuju nggak Dylan? Setuju. Iyalah. Tapi strateginya itu kan macam-macam. Iya. Ada yang langsung dar-der-dor saat itu juga, terus nanti tinggal cari-cari penggantinya, atau ya kayak diem-diem cari-cari gitu kan, atau yang ya macam-macam seperti karakter laki-laki kan juga macam-macam ya. Jadi kalau strategi mah pasti, apalagi posisinya ceweknya yang disakitin. Oh. Dan cewek yang nggak ngerti ya, maksudnya ini masih diduga, tapi kan Raisa posisinya wow, udah apa juga dia punya, dia mau gitu juga, kalau dia mau juga dia bisa. Iya. Ya mungkin dia punya segalanya kecuali Suam-suam kuku. kesetiaan suami. Kalau bicara mengenai perempuan berstrategi ya, perempuan yang satu ini juga disakiti cukup sering. Kata siapa? Kok kata siapa? Disakiti. Lah kita aja berapa kali ngomongin dia dan rumah tangganya, Oh, gitu. lu lupa ingatan, Pikun. Tapi dia sama sekali nggak pernah speak up loh. Jadi menurut gue hebat juga nih perempuan. Apakah itu merupakan salah satu bagian dari strateginya, wahai Nagita Dia tidak Pravina? memberikan sikap, tapi dia memberikan mimik.